pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sumsel menyatakan kesiapan anggaran pemungutan suara ulang PSU di Kabupaten Empat Lawang. Jembatan Enim 2 akan ditutup selama 3 bulan untuk perbaikan. Penutupan jembatan rencananya akan dilaksanakan usai angkutan mudik dan balik lebaran. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 13 Maret 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kesiapan anggaran pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Empat Lawang yang direncanakan dana bersumber dari bantuan tidak terduga atau BTT. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sumatera Selatan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU di Pilkada Empat Lawang. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum jelasnya sumber pendanaan untuk proses tersebut meski Mahkamah Konstitusi MK telah menetapkan PSU harus dilakukan dalam kurun waktu 60 hari. Sekretaris Daerah Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Sumatera Selatan terkait kebutuhan anggaran. Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran jika memang diperlukan dengan kemungkinan dana bersumber dari bantuan tidak terduga. Edward menegaskan pemerintah provinsi juga siap memberikan dukungan, namun pihaknya masih menunggu laporan resmi dari KPU Sumsel terkait kebutuhan anggaran PSU di Empat Lawang. Kita sudah siapkan, kalau dibutuhkan kita nanti makanya kita lihat dulu dari laporan. Totalnya berapa Pak kira-kira? Kita masih lihat dulu, mereka belum laporan ya. Kira-kira sumber dananya dari mana lah Pak ini Pak? Kalau menurut Pak Sekda sendiri Pak? Ya, kita nanti di bantuan tidak terduga. Biaya tidak terduga. Oh, biaya tidak terduga. Kita tunggu dulu, ini kan karena nasional ya. Nasional dulu KPU-nya bagaimana, kita lihat nanti setelah kurangnya nanti baru nanti dibicarakan di tingkat. Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumatera Selatan Sri Mulyadi menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan anggaran dari KPU Sumatera Selatan. Belum ada. Belum ada ya? Oh, Ya, belum ada. Apa lagi? Belum ada. Tapi Lah iyalah. segitu ya? Sampai sekarang belum ada. Iya, cuman kan dapat ya harusnya sih sebagusnya secepatnya itu. Sri Mulyani menyarankan agar KPU segera mengajukan usulan anggaran agar bisa dibahas di DPRD mengingat tenggat waktu pelaksanaan PSU yang cukup singkat. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Jembatan Enim 2 akan ditutup selama 3 bulan untuk perbaikan. 9 penutupan jembatan rencananya akan dilaksanakan usai angkutan mudik dan balik lebaran. Perbaikan jembatan Enim 2 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang rusak akibat dilintasi kendaraan angkutan batubara yang melebihi kapasitas telah dilakukan penanganan sementara untuk kelancaran angkutan mudik lebaran. Perbaikan masif baru akan dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri. Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional 2 Sumatera Selatan, Mardalena mengungkapkan rencana rehabilitasi jembatan Enim 2 memang telah masuk dalam perencanaan tahun ini untuk peningkatan kondisi jembatan dalam jangka panjang. Mardalena mengatakan perbaikan jalan akan memakan waktu selama 3 bulan dengan menutup total akses baik dari arah Muara Enim maupun Lahat. Hal ini dilakukan agar perbaikan dapat berjalan dengan optimal. Nanti perbaikannya akan kita lakukan secara masif di setelah Lebaran. Kemudian ada perbaikan juga terhadap lantai jembatan. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang di Enim 2 itu akibat dari gelagarnya yang patah itu kinerja lantai jembatannya juga jadi ikutan rusak. Karena kan dia itu kan kalau kita bicara struktur jembatan kan saling berkesinambungan ya. Gitu. Jadi kalau dia patah, goyangnya kan pasti akan berdampak ke lantai. Ini lantai jembatannya juga sudah mulai ada yang retak. Tapi kalau untuk retak lantai jembatan untuk untuk melayani arus mudik, insya Allah sepanjang gelagarnya sudah kami perbaiki, insya Allah bisa. Nah, kenapa? Karena untuk penanganan lantai jembatan ini kami perlu menutup nanti. Menutup jembatan itu full. Kemarin juga kita sudah diskusikan dengan P2JN dan tim balai.
Mardana mengaku perbaikan jembatan NIM 2 bukan hal yang mudah karena menyangkut banyak kepentingan masyarakat dan pengguna jalan serta angkutan batu bara. Untuk itu, pihaknya berharap adanya dukungan semua pihak agar kondisi jembatan dapat kembali seperti sedia kala. Riana Pridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita ke berita berikutnya, pendengar. Direktur Utama PT Sentosa Mulia Bahagia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Musi Banyu Asin kasus pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Betung Tempino Jambi. Seorang pengusaha ternama di Sumatera Selatan yang juga Direktur Utama PT Sentosa Mulia Bahagia atau SMB ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyu Asin. Ia diduga memalsukan surat tanah seluas 34 hektar untuk mendapatkan ganti rugi dalam proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Betung Tempino Jambi. Kepala Kejari Musi Banyu Asin Roy Riyadi mengatakan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Direktur PT SMB AH resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejari Musi Banyu Asin. Karena sempat menolak panggilan pemeriksaan, penyidik akhirnya menjemput paksa AH dan membawanya ke Kejati, Sumatera Selatan. Selain AH, penyidik juga menetapkan seorang pensiunan pegawai BPN Musi Banyu Asin AM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kedua tersangka diduga bersekongkol membuat sertifikat penguasaan fisik dan kepemilikan tanah paslu seluas 34 hektar. Tujuannya untuk mendapatkan ganti rugi dari negara dalam proyek pembangunan jalan tol Betung Tempino Jambi di Kabupaten Musi Banyu Asin pada tahun 2024. Meski demikian, Roy menegaskan bahwa dalam kasus tersebut tidak ada kerugian negara. Mainnya lagi dengan segala cara ya kan untuk meminta pergantian tol masuk dalam daftar nominatif pergantian tol. Nah, ketika itu dari sinilah ada mufakat kerjaan ya kan untuk berupaya memasukkan dokumen atau memasukkan keterangan untuk meminta ganti kerugian dua bidang tanah tol itu seluas 34 hektar. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Lisa Melinda menilai penetapan kliennya sebagai tersangka terlalu prematur. Klien mereka tidak menerima sepeser pun uang ganti rugi dan pihaknya juga membantah adanya pemalsuan dokumen tanah seperti yang dituduhkan. Tidak ada dokumen palsu. Pak Haji cuma menanam karena dia punya izin. Tanaman itu sekarang sudah diratakan dengan tanah, bahkan di dalam HGU. Dan dia belum ada menerima ganti rugi sepeser pun. Di mana kerugian negara? Secara formil itu artinya kepemilikan yang belum jelas. Bukan masalah kerugian negara. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikannya dulu gitu. Nah ini kan kita anggap prematur. Saat ini kedua tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan. Lamsihar Silitonga melaporkan. 40% produk UMKM yang terdiri dari makanan dan minuman di Palembang telah memiliki sertifikasi halal. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Perwakilan Sumatera Selatan telah melaksanakan proses sertifikasi halal untuk produk UMKM, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. Tahun lalu, di mana pemerintah telah mengeluarkan sertifikasi halal untuk 1 juta produk seperti makanan, minuman, obat, komestik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan. Tahun ini pemerintah akan melaksanakan proses sertifikasi halal mencapai 600.000 produk. Untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri akan mendapat kuota sebanyak 11.000 produk. Sekretaris Satgas Layanan JPH BPJPH Perwakilan Sumatera Selatan Yauza Effendi mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 40% produk di Kota Palembang telah memperoleh sertifikasi halal. Produk-produk yang telah bersertifikat halal antara lain
makanan kecil, kue, roti, hingga rumah makan seperti Pindang Umak, Pindang Musirawas, dan rumah makan pagi sore. Sudah melakukan proses sertifikasi produk UMKM. Pertama, pelaku usaha UMK, usaha mikro dan kecil. Kita sudah melakukan proses sertifikasi halal yang dibiayai oleh pemerintah. Tahun kemarin ada 1 juta produk. Tahun ini juga akan diluncurkan lagi produk sertifikasi halal sebanyak 600.000. Sementara Sumsel mendapatkan kuota 11.000. Proses sertifikasi halalnya masih berjalan. Nah, untuk sekarang ini proses sertifikasi halal Ditambahkan Yauza untuk mendukung lebih banyak UMKM, Satgas Halal terus mendorong dan melakukan sosialisasi kepada pedagang musiman dan pelaku usaha lainnya. Agar mereka dapat memperoleh sertifikasi halal, Satgas juga mengedukasi mereka mengenai 2 jenis jalur sertifikasi halal, yaitu sekuler dan reguler atau mandiri. Sertifikat halal melalui sekuler hanya dapat digunakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tanpa biaya. Sementara untuk jalur reguler atau mandiri dapat digunakan oleh pengusaha dari berbagai skala termasuk besar, menengah, dan mikro, tetapi memerlukan proses dan berbayar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Kita ke berita olahraga. Pendengar, Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan optimistis juara Liga 4 Sumsel PS Palembang mampu melaju hingga final Liga 4 Putaran Nasional tahun ini. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan yakin PS Palembang mampu menjuarai Liga 4 Nasional dan juga meraih tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Aspro PSSI Sumsel, Syahril Musa. Tim kebanggaan Sumsel itu diprediksi bisa melaju hingga final berkat persiapan matang dan juga pengalaman mereka di kompetisi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa PS Palembang memiliki potensi besar untuk tampil sebagai juara. Pihaknya percaya dengan kekuatan dan pengalaman PS Palembang, targetnya bukan hanya lolos babak penyisihan, tetapi juga menembus final dan juga meraih tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Selain itu, Aspro PSSI Sumsel juga masih menunggu keputusan dari PSSI Pusat terkait kemungkinan tambahan kuota bagi Sumsel di putaran nasional. Jika mendapatkan slot tambahan, maka peluang tim lain dari Sumsel untuk bersaing di level nasional juga semakin terbuka. Kita berharap PS Palembang dengan pengalaman yang sudah ada dan pemain-pemain yang sudah ada, kita berharap ya paling tidak dia bisa melewati babak 16 besar dan bila perlu 8 besar dan masuk ke final. Hingga nanti di 8 tim yang akan lolos termasuk kita berharap dari Asprov dan juga masyarakat Sumatera Selatan, salah satunya PS Palembang bisa masuk. Dengan optimisme tinggi dan juga dukungan penuh dari Asprov, PS Palembang diharapkan mampu membawa nama Sumsel bersinar di pentas sepak bola nasional. Dari Stadion Bumi Sriwijaya, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Reproduksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Terima kasih perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.